Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Triwijayani dengan NIM 501322314 akan membahas diskusi sesi 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk pertanyaan poin 1, perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta integrasinya dalam kurikulum. Perbandingan untuk pendidikan formal, manfaatnya. A. Struktur dan standarisasi. Pendidikan formal memiliki kurikulum yang terstruktur, tujuan pembelajaran yang jelas, serta sistem evaluasi yang teratur, sehingga siswa dapat belajar secara sistematis. B. Penguasaan kompetensi akademik. Siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta pemahaman sains, teknologi, dan literasi digital. C. Pengakuan dan legitimasi. Lulus dari pendidikan formal memberikan sertifikasi resmi yang menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. D. Pengembangan disiplin dan tanggung jawab. Sistem pendidikan formal melatih siswa untuk mematuhi aturan, menghargai waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Untuk tantangannya, A. Keterbatasan fleksibilitas. Kurikulum formal cenderung tidak selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, atau potensi unik setiap siswa. B. Fokus akademik yang dominan. Aspek kreativitas, keterampilan sosial, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sering kurang mendapat perhatian. C. Ketimpangan akses. Tidak semua anak dapat mengakses pendidikan formal dengan mudah, terutama di daerah terpencil. 2. Pendidikan informal. Manfaatnya. A. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Pendidikan informal dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan minat, kebutuhan, dan pengalaman siswa. B. Pengembangan soft skill. Pendidikan informal efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, kemampuan beradaptasi, problem solving, dan kemampuan bekerja sama. C. Pembelajaran konseptual. Siswa belajar melalui pengalaman nyata, sehingga mereka dapat lebih mudah mengaitkan teori dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. D. Mendorong kemandirian belajar. Siswa belajar melalui eksplorasi, percobaan, dan refleksi yang meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan belajar mandiri. Untuk tantangannya, A. Kurangnya standarisasi. Tidak adanya kurikulum resmi membuat pencapaian belajar sulit diukur secara formal. B. Variasi kualitas. Kualitas pendidikan informal sangat bergantung pada lingkungan, sumber daya, dan keterlibatan pembimbing atau orang dewasa. C. Kesenjangan akses. Anak yang kurang beruntung atau tinggal di lingkungan yang kurang mendukung mungkin tidak mendapatkan pengalaman informal yang berkualitas. B. Strategi integrasi pendidikan informal ke kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, integrasi pendidikan informal dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut. 1. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Mengintegrasikan kegiatan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya membuat taman sekolah, proyek daur ulang, atau simulasi kegiatan ekonomi sederhana. 2. Kegiatan ekstrakurikuler dan klub kreatif. Memfasilitasi kegiatan seni musik, olahraga, dan keterampilan praktis lainnya yang membangun kreativitas, kemampuan sosial, dan kerjasama. 3. Pembelajaran konseptual di kelas, mengaitkan materi akademik dengan pengalaman nyata, seperti menghitung bahan karya, menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi, atau eksperimen sains sederhana. 4. Kolaborasi dan diskusi kelompok. Mendorong siswa bekerja dalam tim, diskusi, dan mempresentasikan hasil kerja sehingga meningkatkan keterampilan komunikasi, empati, dan kepemimpinan. 5. Pemanfaatan teknologi dan media digital. Menggunakan video edukasi, simulasi interaktif, permainan edukatif, dan sumber belajar online yang dapat meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa. 6. Refleksi dan evaluasi personal. Membimbing siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar informal agar mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan mengembangkan pemikiran kritis. Dengan strategi-strategi ini, pendidikan formal dapat diperkuat oleh pengalaman informal, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyeluruh, konseptual, dan menyenangkan. Untuk pertanyaan poin kedua,
Peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses dan memanfaatkan pendidikan informal. A. Mengatasi tantangan keterbatasan akses pendidikan formal. Satu. Identifikasi kebutuhan siswa. Guru perlu memahami kondisi sosial, ekonomi, lokasi, dan hambatan individu siswa untuk merancang pendekatan yang tepat. Dua. Fasilitasi pembelajaran alternatif. Menyediakan modul belajar mandiri, menyelenggarakan kelas tambahan di luar jam sekolah, untuk siswa yang sulit hadir, memanfaatkan teknologi digital seperti platform pembelajaran daring, video pembelajaran, atau aplikasi edukatif untuk menjangkau siswa yang berada di lokasi terpencil. Tiga, kolaborasi dengan komunitas dan orang tua. Mengajak masyarakat dan orang tua untuk berperan aktif dalam pembelajaran anak agar pendidikan tidak hanya terbatas di sekolah. Empat, pendampingan personal, memberikan bimbingan individual bagi siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Misalnya siswa dengan keterbatasan fisik, ekonomi, atau akses informasi. B. Memastikan kontribusi positif pendidikan informal. Satu. Pemanfaatan lingkungan dan aktivitas sehari-hari. Mengajak siswa belajar dari alam, pasar, fasilitas publik, atau kegiatan komunitas untuk memahami terkaitan antara teori dan praktek. Dua. Kegiatan bermakna dan konseptual. Mengintegrasikan pengalaman belajar dengan proyek sosial, seni, olahraga, dan kegiatan praktek yang membangun karakter rasa tanggung jawab dan keterampilan sosial. Tiga, pembiasaan refleksi dan diskusi. Setelah kegiatan informal, guru membimbing siswa untuk merenungkan pengalaman mereka, menuliskan pembelajaran, dan mengaitkannya dengan materi akademik. Empat, mentoring dan role model. Guru dan mentor memberikan contoh nyata dalam perilaku, nilai moral, etika, dan strategi belajar, sehingga siswa meniru perilaku positif. Lima, pemantauan dan evaluasi berkala. Mengukur perkembangan siswa tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan menerapkan pengetahuan. C. Pendekatan strategi guru. Satu. Individualisasi pembelajaran. Menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa agar tidak ada yang tertinggal. Dua. Integrasi pendidikan formal dan informal. Membuat pengalaman informal menjadi bagian dari proses pembelajaran formal, sehingga pembelajaran lebih menyeluruh dan bermakna. Tiga, pendekatan holistik. Menggabungkan aspek akademik, sosial, emosional, dan kreatif untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa secara utuh. Dengan strategi-strategi ini, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator, motivator, dan penghubung antara pendidikan formal dan informal. Hal ini memungkinkan setiap anak, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses, berkembang secara optimal dalam pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Terima kasih. Demikian pembahasan diskusi sesi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.